Makanya jangan salah. Kalau ada tukang beca, ada tukang ojek, pengemis, itu istrinya 4 jangan aneh. Kenapa? Backing dia Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita Ruben Family. Hampir berapa pekan kita tidak talk show ya. Biasanya Coach Safidin yang sendiri biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya kemarin-kemarin beliau lebih sendiri ya kan. Betul. Kalian juga udah ke Anyar, udah ke Palu juga Ustaz ya. Alhamdulillah beliau sekarang lagi jadwalnya lumayan padat sekali. Tapi insya Allah di 3-4 April kita bakal bertemu di workshop ya. Iya betul banget pasti. Karena kita sudah mengagendakan acara workshop tersebut insya Allah spesial buat teman-teman. Yang dimana nanti juga insya Allah akan mendatangkan istrinya kembali ya di workshop tersebut. Jadi bisa peserta juga boleh buat ngajak istrinya, siapa tahu mau jadi peserta biar nanti bisa ngobrol bersama istrinya beliau gitu kan. Ya alhamdulillah di kerinduan ini kita berkumpul bersama kembali ya kan. Di konten-konten yang dulu awal-awal kita bertiga terus sempat sendiri sempat berdua gitu. Alhamdulillah kita bertiga lagi. Nah seperti biasa kita akan memberikan atau apa ya bahasanya? Menjawab pertanyaan karena emang sebelum workshop ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada yang di luar nalar kita juga sih. Gitu, Ustaz. Nah ini salah satunya ada pertanyaan. Mohon dijawab nanti Ustaz ya. Aku masih lemah dalam urusan memimpin. Berarti masih lemah koamnya. Istriku lebih galak dariku. Oh berarti istrinya galak banget berarti ya. Tapi libido atau hasratku tinggi. Sampai istrinya kewalahan. Tidak sanggup juga. Ada istrinya kewalahan. Apa aku harus poligami atau membenahi keluarga terlebih dahulu? Iya, membenahi dulu. Mendingan poligami dulu atau dibenahi dulu keluarganya nih biar istrinya nggak galak, biar koamnya ini nggak lemah lagi. Iya, padahal masalah ranjang sudah dikalahkan gitu. Tapi masih galak aja apa ini Mas? Ini langsung praktisinya langsung bisa menjawab. Begitu doang. Baiklah teman-teman, memang ini problematika biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Libido tinggi, istri galak, mau nikah lagi sulit karena memang istri lebih dominan. Saya yakin awalnya adalah karena salah kelola dalam rumah tangga atau barangkali di awal mungkin sejak masa perkenalan mungkin barangkali sudah ketahuan bahwa istri dominan. Saya punya pengalaman istri yang cukup dominan bahkan galaknya luar biasa itu saya punya. Dan perlu saya kasih kabar gembira sebenarnya istri galak, istri dominan itu kalau memang benar gitu, itu sebenarnya beruntung. Karena seharusnya istri dominan itu justru sisi libido seksualnya tinggi. Jadi kalau alasan libido seksual menurut saya seharusnya sisi seksual istri istri ini bisa dimanfaatkan untuk menurunkan kadar galaknya, kadar penguasaannya. Hanya saja saya juga tidak tahu apakah libido hasrat tinggi ini hanya tinggi saja tapi durasi lemah. Ini penting juga karena bisa jadi tinggi tapi durasi hanya 3 menit 4 menit. Tapi narasinya di situ kadang istriku tidak sanggup. Ya tidak sanggup karena barangkali ya tadi itu dia terlalu gerung busuk kan gitu loh. Seperti itu tanpa karena gini. Sebenarnya aslinya mustahil seorang perempuan untuk menolak hubungan jima. Iya. Kalau dalam posisi memang suami penuh harap ada kenikmatan yang didapat. Dan penolakan itu biasanya atau ketidaksanggupan itu biasanya terjadi karena memang tidak sanggup untuk hanya sekedar mendapatkan capek. Tapi kalau sanggup untuk mendapatkan kenikmatan tidak ada rasanya tidak pernah gitu saya mengalami itu gitu. Betul. Untuk itu maka yang bertanya ini siapapun Anda segera hubungi tim kami untuk dinaikkan durasi seksualnya. Boleh dengan Albasto atau juga dengan VNS, boleh seperti itu. Nah, adapun kemudian bagaimana masalah poligami? Ya poligami itu memang ada hubungannya dengan libido tinggi. Ada hubungannya. Tetapi untuk mendapatkan poligami terbaik
bukan hanya libido yang harus diandalkan gitu. Bahkan kalaupun kasus Anda ini ada memang masalah kepemimpinan, ya memang itu merupakan hal yang sangat dominan ya dalam kehidupan. Tetapi jangan lupa bahwa ada juga wanita yang memang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Bahkan saya mengatakan bahwa poligami itu bisa rukun, itu tidak betul-betul penyebab utamanya adalah karena laki-laki soleha, laki-laki soleh atau laki-lakinya qawam. Tidak seperti begitu. Karena apa? Sekawam apapun, sesoleh apapun, tetap saja ada saja istri yang memang membengal, bandel, turungan seperti itu ada. Karakternya begitu. Karakternya memang demikian. Begitu maka untuk itu maka bukan jaminan kesolehan termasuk kawaman itu menjadi sesuatu yang yang bisa mengakibatkan istri menerima syariat poligami dan mau patuh dan tunduk gitu tanpa resiko. Itu ada. Kenapa? Karena kita juga sudah tahu di sejarah bahwa banyak ada nabi juga yang memang tidak ditakdirkan oleh Allah memiliki istri yang soleha yang nurut begitu. Makanya Anda jangan mempersoalkan soal kemudian dominasi istri, bukan itu yang harus dilakukan. Fokus kita di training kita, di ceramah-ceramah saya, termasuk kemudian di mana di workshop kami yang nanti tanggal berapa? Tanggal 3 sampai 4 April. 2 hari kita lakukan. Itu fokusnya justru bagaimana Anda bahagia. Anda bahagia. Nggak penting istri Anda tuh soleha atau nggak soleha, yang penting Anda bahagia. Karena dasarnya harus bahagia dulu. Karena itu dulu gitu. Anda qawam itu penting. Anda bahagia itu penting. Persoalan kemudian ketika Anda qawam, ketika Anda soleh, ketika Anda kemudian bahagia, itu kemudian istri menjadi bersatu ataupun tidak, itu bukan pikiran, bukan target pikiran Anda gitu. Karena kesolehan itu sangat kaitan dengan hidayah. Dan hidayah itu sangat erat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sementara kita sudah tahu Allah berfirman bahwasanya ya Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sudah jelas itu bahwa hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekeras apapun suami mencoba sehebat apapun suami tetap aja kalau istrinya memang belelo ya belelo gitu seperti begini. Makanya apa? Bukan persoalan kemudian istri soleha dan kemudian istri nurut, istri tidak soleha. Persoalan kemudian kelanggengan poligami dan kelanggengan rumah tangga. Tetapi apa? Seberapa kuat azam dan daya tahan seorang suami. Ini yang paling terpenting. Anda mungkin kurang qawam, istri sering belelo segala macam. Itu tapi Anda kuat untuk mempertahankan pernikahan. Bisa tahan, bisa kuat gitu. Mental ya. Mentalitasnya harus kuat. Makanya apa? Yang dibangun dua, spiritualitas dan mentalitas. Nah, kalau suaminya tiba-tiba kalau lagi galak habis itu baper itu seperti apa? Nah, itu nggak bisa. Makanya apa? Qawamnya suami itu tidak berarti istri harus nurut patuh, enggak. Tapi qawamnya suami itu ditandai walaupun segalak apapun istri, se-er apapun istri, ya nikah lagi saja. Berarti nggak ada urusan begitu itu. Tidak ada urusan. Seperti misalnya. Makanya yang terpenting Anda dulu, Anda sudah bahagia atau belum? Anda sudah tahu nggak trik-trik bahagia seperti apa? Itu jawabannya tetap. Anda sudah memiliki daya tahan kenyalan kepribadian atau belum? Itu yang paling terpenting sebenarnya. Jadi ada orang mengatakan, istri saya tidak soleha, makanya saya tidak nikah lagi. Ya itu bukan itu persoalannya gitu. Ini menarik sih. Persoalan begitu. Mungkin udah pernah kita bahas sebelumnya tentang masalah nikah kita nikah tanpa izin atau tidak nih. Nah itu mendingan misalnya kalau istrinya galak nih, kita mendingan izin nikah dulu. Jangan di situ dulu bahasannya. Karena ada lebih penting. Oh iya, gimana? Ketika Anda tidak qawam di hadapan istri atau di hadapan manusia secara keseluruhan, bahkan seharusnya Anda mengatakan bahwa saya tidak qawam. Bahkan Anda harus juga mengatakan bahwa saya tidak sanggup untuk melaksanakan syariat poligami. Bahkan kalau harus begitu. Tetapi siapa yang Anda ajak ngobrol itu penting. Yang harus Anda ngajak ngobrol adalah Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin Anda mengaku bahwa tidak qawam, semakin Anda bahwa lemah dan seterusnya, tetapi pengakuan itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah kemudian ridho kepada kita dan suka kepada kita dan Allah membantu kita. Setidak qawam apapun Anda, Allah pasti akan menolong Anda. Bisa jadi ketika Anda tidak qawam, maka justru istri-istrinya tambah soleha. Kenapa? Karena rumus dasarnya adalah apa? Tidak ada satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena rumus dasar daripada apa? Rumus dasar dari ibadah itu yang dijelaskan oleh siapa? Oleh
oleh Al-Qur'an, ya surah Al-Fatihah yang disebut sebagai apa inti Al-Qur'an itu menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah sangat jelas di sini. Makanya apa? Anda tidak paham enggak ada masalah. Yang terpenting Anda backingnya siapa? Itu penting. Karena Pak banyak orang yang kaya raya, yang cerdasnya luar biasa, keturunan ningrat, luar biasa. Darah biru. Tetapi hancur dalam urusan rumah tangga. Apa sebabnya? Karena ugal-ugalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa hebat, merasa kuat, merasa turunan ningrat, merasa kaya raya dan merasa apa? Merasa bahwa dia kemudian juga kecerdasannya tinggi, ganteng dan seterusnya. Nggak bisa itu semua menjadi landasan dan modal untuk apa namanya? Melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala secara umum ya, seperti itu. Makanya apa? Secara umum ibadah itu adalah apa? Harus betul-betul kita khudu, merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah sudah mengatakan bahwa disebut ibadah itu kalau ada dua unsur. Pertama cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cinta inilah kita punya semangat untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk syariat poligami. Semangatnya nggak ada tanding. Ini baru namanya ibadah. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua tadallul. Tadallul itu artinya merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku bahwa kita lemah, tidak punya berdaya apa sama sekali. Makanya jangan salah. Kalau ada tukang beca, ada tukang ojek, pengemis, itu istrinya 4 jangan aneh. Kenapa? Backing dia Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tetapi kemudian kita sudah melihat banyak pimpinan, banyak orang cerdas itu gagal poligami. Kenapa? Karena dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Backingnya lemah. Makanya apa? Anda baru melihat bahwa istri Anda galak. Kalau menurut saya, manfaatkan itu sebagai tanda bahwa oh memang saya lemah. Tapi selemah apapun Anda harus menyelesaikan persoalan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah syariat poligami. Enggak boleh menyerah. Kalau memang Anda mau, kalau Anda pengen menyelamatkan libido seksual Anda, jangan sampai jatuh yang haram. Karena apa? Para ulama sudah menyebutkan, kalau libido tinggi dan takut kemudian berzina, ya kan? Kemudian apa namanya? Aslinya punya kemampuan untuk berbuat adil, tetapi istrinya error, gitu kan? Maka dia wajib untuk poligami. Itu syariat menyebutkan, itu ulama yang menyebutkan. Makanya ini penting bagi kita. Jadi teman-teman, ya jangan fokus pada diri Anda. Fokuslah kepada siapa yang mensyariatkan syariat ini. Yang kedua, fokus bahwa pelaksanaannya pun seluruhnya tergantung dari pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti begitu. Makanya ahli ibadah jangan sombong. Karena bisa jadi kalau Anda sombong dengan ibadah Anda tidak bisa poligami. Karena Anda murka, kan begitu kalau persoalannya. Iya betul. Itu barangkali. Nah, ini terakhir kira-kira ada doa terbaik untuk para yang lemah qawam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah qawam itu kalau menurut saya, pertama barangkali biasakan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, ketika mau berbicara dengan istri seringlah menyebutkan doa apa itu? Rabbi firli apa namanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terakhir adalah apa? Doa yang barangkali yang merupakan sesuatu yang sering diucapkan Rasulullah dan dianjurkan untuk umatnya. Yaitu apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Doa apa ini? Doa agar Allah membersamai kita dalam seluruh keadaan. Sehingga apa? Kita tidak salah ngomong, kita tidak salah bersikap, dan kita tidak ugal-ugalan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Seluruhnya tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipalingkan. Ini penting. Gitu. Ini dicatat nih, harus dicatat nih. Di-share ke teman-teman. Yang jelas kalau pengen dalam nanti di tanggal 3 dan tanggal 4 di Jakarta. Flyernya ada ya di www.robandanfamily.com, bisa klik di situ dan juga daftar langsung karena mungkin ada promo-promo terbaik buat Anda Bung di bulan ini ya. Iya. Insya Allah banyak promo sih saat ini ya. Kan kemarin kita udah tutup di harga early bird gitu kan. Cuman ternyata ada harga spesial bagi para pemilik buku 45 hari sukses poligami kan. Sepertinya ada customer service-nya ya. Iya. Masya Allah. Nanti langsung interaksi dengan Anda. Karena kemarin juga ada yang curhat Oh dulu. gitu. Iya, pengen ikut gini, kasus gini. Akhirnya ya mau gak mau harus ikut workshop, daftar juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Terima kasih atas sharingnya ini Ustadz. Mudah-mudahan juga diistiqomahkan yang menanyakan dan juga bisa dikasih jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk momen ini dan juga nanti next kita ada spesial talk show bersama istri-istrinya Coach Hafidin ya. Siap. Jangan sampai